Ketika orang-orang kuat mendengar ini, mereka bergegas menuju Tama dengan mengesankan. Melihat situasi ini, Jemima tanpa sadar berdiri di depan Tama, dan berkata, "Harry, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memanggil polisi dan segera menangkapmu." Tama menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, jalan-jalan di belakangku, jangan menunggu mereka membuat wajahmu berdarah." Kata-kata santai Tama, yang membuat Jemima sangat gugup. Dari sudut pandangnya, bagaimana Tama bisa menjadi lawan dari selusin orang ini? Pada pandangan pertama, orang-orang ini adalah orang-orang dari 4 naga. Mereka membunuh tanpa mengedipkan mata. Dan orang-orang kuat ini melihat bahwa Tama masih berpura-pura kuat saat ini, masing-masing dengan wajah mengerikan. Pada saat ini, Harry berkata dengan ekspresi jijik, "Anak baik, kamu benar-benar benih sialan. Kamu sekarat, jadi jangan lupa berpura-pura di depan wanita." Tama tersenyum, "Siapa yang sekarat? Anda tidak tahu, para prajurit udang. Dan jenderal kepiting yang kamu bawa bahkan tidak sebaik anjing di mataku." Orang yang dipimpin oleh pria kuat di seberangnya segera meraung, "Sial! Kami adalah orang-orang dari 4 naga. Kamu berani tidak menghormati kami?" Tama berkata dengan ringan, "Apa? Saya mengatakan bahwa Anda bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Dan kamu masih menolak untuk menerimanya? Tidak bisa mengakuinya?" Tama tersenyum menghina, ternyata itu ayam bertulang hitam, dan itu benar-benar lebih buruk daripada seekor anjing. Pria itu tampaknya telah mengalami penghinaan besar. Menunjuk Tama dan berteriak histeris, "Aku benar-benar membunuhmu." Ketika jatuh, dia langsung bergegas ke arah Tama, meninju keras dan mengenai pangkal hidung Tama. Dia adalah salah satu tongkat merah pengeluaran ganda dalam keluarga 4 naga. Dia memiliki kekuatan pribadi yang kuat. Dia telah memainkan banyak pertandingan tinju bawah tanah di Hong Kong dan memenangkan lebih dari setengahnya. Menurutnya, pukulannya cukup untuk menjatuhkan Tama ke tanah dan memerciki darah di tempat. Dan dirinya sendiri, dia tidak hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk membuat Tama membayar harga dengan darah. Untuk ucapan barusan, tetapi dia juga akan memenangkan kredit pertama di depan Harry karena tembakan pertama. Namun, apa yang terjadi selanjutnya berubah 180 derajat dari harapannya. Dengan senyum di bibirnya, Tama menatapnya tanpa bergerak, tapi hanya berkata, "Kamu memiliki beberapa tato udang kulit di tubuhmu, dan kamu berani lancang di depanku." Begitu dia selesai berbicara, tinju pria itu tiba. Tama, yang tidak bergerak sepanjang waktu, tiba-tiba meninju dan memukul kepalan tangan lawan secara langsung. Pukulan ini secepat kilat, dan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa melihatnya dengan jelas. Sesaat kemudian, dengan ledakan keras, serangkaian suara retakan seperti batang bambu terbelah. Serta lolongan seperti babi yang disembelih oleh pria itu. Seluruh lengannya benar-benar hancur saat ini. Dan ekspresinya telah sangat terdistorsi karena rasa sakit. Di sisi lain, Tama tampak santai, seolah pukulan tadi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Melihat air mata menyakitkan pria itu mengalir, Tama tidak bisa menahan cibiran. Tongkat merah berbunga ganda memiliki kekuatan ini? Jika Anda seekor anjing, Anda bahkan tidak bisa makan kotoran. Tidak ada yang menyangka kalau kakak terkuat justru terhapus oleh pukulan lawan. Harry mundur 2 langkah ketakutan, berteriak kepada yang lain, "Cepat bunuh dia bersama. Aku akan memberimu 10 juta dolar." Di bawah hadiah yang berat, harus ada seorang pria pemberani. Meskipun yang lain tercengang dengan penampilan Tama barusan. Mereka segera bergegas ke arahnya ketika mereka mendengar bahwa Harry menawarkan hadiah 10 juta dolar. Mereka merasa bahwa meskipun Tama sangat kuat, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan lebih dari 10 orang sekaligus. Jadi, selama mereka bekerja sama, mereka bisa menjadi kaya dalam semalam. Pada saat ini, pria di depannya melompat dan menendang langsung ke wajah Tama. Menurut asumsinya, tendangan ini pasti bisa menendang Tama ke tanah. Selama saudara-saudara yang tersisa dapat bergegas tepat waktu dan menendang.
Dan jangan beri Tama kesempatan untuk melawan, itu cukup untuk mengalahkannya sampai setengah mati. Dia melihat bahwa Tama tidak mundur atau bersembunyi, tetapi tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dan tangannya tiba-tiba meraih kakinya dan dia terbang. Segera setelah itu, dia merasa seluruh tubuhnya langsung mandek di udara. Dan inersia bergegas dan melompat tampaknya menghilang. Tanpa jejak dalam sekejap, yang bertentangan dengan akal sehat. Tepat ketika dia menemui jalan buntu di udara, dan seluruh orang tidak tahu mengapa. Tama menatapnya dan mencibir, "Di mana anjingnya sekarang?" Setelah itu, Tama mengayunkan tangannya dengan keras, dan pria itu langsung diayunkan oleh Tama sebagai parangbulan sabit. Orang-orang lainnya hanya ingin dengan cepat menjatuhkan Tama dan menendangnya. Jadi mereka bergegas ke depan dan hendak menyerang, tetapi mereka mengira bahwa saudara itu, siapa yang baru saja terbang akan tiba-tiba mengubah dirinya menjadi senjata tangan Tama. Dia melihat pria itu dilempar keluar oleh Tama setengah lingkaran. Dan langsung berbalik gerombolan orang yang bergegas ke belakang. Kekuatan besar menghancurkan mereka menjadi beberapa patah tulang. Dan sama sekali tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berdiri dan melawan. Dan orang yang diusir bahkan lebih mengerikan. Harga satu orang melempar seperti sepotong adalah bahwa ia memiliki banyak patah tulang di tubuhnya hanya dalam sekejap. Di sisi yang terlempar, tulang rusuknya hampir patah total. Pada saat ini, apakah itu Jemima di belakang Tama atau Harry di seberang Tama? Mereka semua tercengang seolah-olah semua yang ada di depan mereka adalah halusinasi. Dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Harry tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa lebih dari selusin orang akan melawan satu. Tidak hanya mereka tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi mereka bertahan untuk total 2 putaran. Tama memandang Harry saat ini, melambai padanya, dan berkata, "Ayo, Tuan Surya, mari kita bicara." Harry berbalik ketakutan dan hendak melarikan diri, tetapi hanya 2 langkah jauhnya, dia merasakan lehernya menegang. Telapak kaki belum menginjak tanah. Memutar kepalanya lagi, dia menyadari bahwa Tama sudah menyusul. Meraih kerah di lehernya, dan mengangkat dirinya. Dia berkata dengan panik seketika, "Kakak. Maafkan hidupmu, kakak. Kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, kakak." "Maafkan hidupmu," Tama mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan keras. Ketika ditampar wajahnya, bintang emas muncul di matanya, dan dia bahkan kehilangan beberapa geraham posteriornya. Harry pusing setelah dipukuli, dan dia menangis samar. "Kamu berani memukulku, kamu?" Sebelum dia selesai berbicara, Tama memberikan tamparan lagi di wajahnya, dan berkata dengan dingin saat dia bertanya, "Apa salahnya aku memukulmu? Kamu tidak yakin?" Henry sangat marah. "Saya tuan muda tertua dari keluarga Surya, saya." Retakan, Tama menampar wajahnya dengan keras lagi, dan berkata dengan dingin, "Tuan muda tertua dari keluarga Surya, kan? Saya memukul tuan muda tertua dari keluarga Surya." Setelah beberapa tamparan, seteguk gigi Harry hampir rontok. Seluruh kepalanya juga dipukuli menjadi kepala babi, dan matanya bengkak dengan belahan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Tama begitu kejam dan tidak menganggap serius identitasnya sama sekali. Kemarahan, keluhan, dan keengganan membuatnya menangis sambil melontarkan kata-kata kejam. "Kamu, kau tunggu, bayahku, dan ayahku. Godfather, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Tama berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, bahkan jika mereka tidak datang kepadaku, aku akan pergi mencari mereka." Setelah itu, dia menatapnya, tersenyum sedikit, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, sepertinya seseorang baru saja gila. Dia akan melakukan ini dan itu sebentar lagi, bukan?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.